Cerita ini adalah kisah nyata dari mahasiswa yang kuliah di Politeknik Malang. Tahun 2004, Irfan kuliah di Politeknik jurusan Elektro semester 1. Waktu itu Elektropoltek masih jadi satu sama Universitas Brawijaya. Masjid Raden Patah masih belum kayak sekarang. Masih kecil dan bangunan lama. Di sebelah masjid ada warung nasi lengko. Warungnya berupa rombong yang atapnya terpal. Kalau malam, warung itu tutup dan meja bangkunya dibiarkan saja tidak ditumpuk. Sekitar jam setengah 10 malam waktu itu temen Irfan habis pulang dari fakultas. Urusan organisasi gitulah, Irfan kurang paham. Karena dia tinggal di asrama bareng Irfan, jadi kalau pulang dari kampus, itu tinggal jalan saja. Aksesnya lewat gedung ekonomi dan belok ke arah Masjid Raden Patah, nantinya tembus Student Center. Waktu itu suasana sudah sepi. Cuman ada suara jangkrik dan serangga lainnya. Kebetulan waktu itu juga habis hujan. Saat melewati warung nasi lengko itu, nampak seseorang lagi duduk di situ. Posisinya duduk di bangku dengan kepala sedikit menunduk. Persis posisi orang yang lagi tidur sambil duduk. Agak aneh, soalnya kondisinya sudah malam dan tidak ada kegiatan apa-apa di dekat situ. Tapi ada orang yang duduk sendirian. Teman Irfan pun jalan dengan santai saja, tanpa punya pikiran apa-apa. Setelah dia jalan dan ngelewatin orang itu, entah kenapa dia pengen noleh ke belakang buat ngelihat apa yang dilakuin orang itu. Dia noleh bentar, lalu nyepetin langkahnya sampai asrama. Sampai di asrama dia terus cerita sama Irfan kalau dia habis ngelihat orang yang tidak punya mata, hidung maupun mulut. Mungkin ini yang banyak orang bicarakan tentang hantu muka rata. Dan mungkin banyak yang belum tahu tentang cerita di tahun 2005, seorang mahasiswa yang tersesat di kawasan Fakultas Pertanian pada malam hari. Dia merasa melewati jalan setapak yang biasa dia lewati. Tapi anehnya, setelah dia sadar yang dilewati itu adalah got saluran air. Ketahuilah, jalan yang dia lewati itu sebenarnya tidak pernah ada. Cerita berlanjut, masih seputar kehidupan kuliah Irfan dulu pas di Politeknik. Ini salah satu yang Irfan alami sendiri dari beberapa hal yang aneh tentang asrama koperasi mahasiswa alias Kopma. 3 tahun Irfan di sana. 3 tahun itu juga Irfan merasa nyaman. Di samping beberapa kejadian ganjil yang pernah Irfan alami. Bagi yang belum tahu, asrama Kopma dibagi menjadi 4 blok. Blok A, B, C, dan D. Masing-masing blok 4 lantai. Irfan mendapat blok B lantai 4, kamar nomor 5. Ini kamar paling aneh menurut Irfan. Banyak kejadian yang ganjil dan masih menjadi misteri. Salah satunya waktu itu Irfan habis pulang dari ngapel pacar sekitar jam 20.30. Irfan sudah sampai asrama. Usai sholat, Irfan langsung tidur. Waktu itu malam minggu. Teman sekamar Irfan mudik ke Blitar. Jadi Irfan sendirian. Teman-teman Irfan di kamar sebelah masih ramai, pada nonton film. Ya udah, Irfan kunci pintu dan langsung tidur pakai selimut, kayak selimut di rumah sakit itu, putih garis-garis, yang dapat dari pihak asrama. Sekitar tengah malam Irfan kebangun karena kerasa dingin banget menggigil. Setelah sadar, Irfan sudah gak selimutan. Irfan raba-raba sekitar. Kali aja selimut itu ketendang-tendang. Akan tetapi tidak ada. Atau mungkin ketindihan karena kadang Irfan itu tidurnya gerak-gerak mulu. Tapi gak ada juga. Dan kalian tahu selimut itu kemana? Ternyata selimut itu udah jatuh 2 meter di sebelah ranjang Irfan. Hal itu sangat aneh. Bergerak sedahsyat apapun Irfan tidur, kayaknya nggak mungkin selimut itu bisa jatuh begitu jauh. Angin? Tidak mungkin. Jendela dan pintu tertutup rapat. Cuma ada angin-angin di atas pintu yang lubang kacanya cuma sekitar 5 cm. Oke lah, anggap aja Irfan ngelindur, yang mana Irfan nggak sadar dan nggak ingat. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, Irfan ngejalanin kayak biasanya. Belum ada hal-hal yang aneh sampai pada akhirnya Irfan masih ingat betul hari Jumat habis Jumatan. Irfan langsung ngerjain tugas di rumah temen. Pulang ke asrama sekitar jam 21.30 malam. Irfan lihat temen Irfan sudah tidur di atas ranjang. Ranjang di asrama kan susun. Ya sudah, Irfan tidur di ranjang bawah. Irfan masih pakai selimut yang kemarin. Sejenak terlelap, tiba-tiba Irfan kebangun. Selimut Irfan kayak ada yang narik-narik di bagian kaki. Irfan coba tarik lagi, tapi tarikan itu makin kenceng. Penasaran apa ini yang narik-narik, Irfan coba tengok. Dan Irfan kaget banget. Irfan ngelihat tangan hitam kecil, pucat,
mencengkram selimut kenceng banget. Terus tiba-tiba dilepas dan tangan itu masuk ke bawah ranjang. Irfan bener-bener gak berani nengok ke bawah ranjang waktu itu. Yang Irfan lakuin, ngebangunin temen Irfan yang di atas, terus nyeritain apa yang barusan Irfan lihat. Habis itu dia coba ngeberaniin ngeliat apa yang ada di bawah ranjang. Dan mereka tidak nemuin apa-apa, cuma kardus dan sepatu-sepatu bekas saja. Sejak kejadian itu, terus terang Irfan bukan takut tapi makin penasaran. Bukan dengan tangan yang narik-narik selimut Irfan, tapi penasaran dengan sejarah asrama ini. Karena kesan pertama saat Irfan masuk ke situ, Irfan ngerasa tempat ini desain awalnya kayak bukan untuk asrama mahasiswa. Kata temen Irfan, entah dia dapat sumbernya dari mana, dulu asrama itu adalah diperuntukkan untuk mahasiswa putri. Karena sebuah kejadian yang kesannya agak ditutup-tutupin, asrama itu akhirnya dialihfungsikan seluruhnya untuk hostel, atau kayak hotel untuk umum. Tapi akhirnya untuk menambah pemasukan kas kampus dan untuk memfasilitasi mahasiswa, asrama itu difungsikan lagi untuk tempat tinggal mahasiswa tapi khusus mahasiswa putra. Irfan gak tahu pasti soal itu. Yang Irfan tahu itu hanya kabar dari mulut ke mulut. Itu salah satu keanehan yang Irfan alami. Kemudian kejadian saat Irfan pindah dari blok B ke blok C. Mungkin kita pernah dengar kadang setan, makhluk halus, demit atau sejenisnya kadang menyerupai kita atau orang di sekitar kita. Irfan ngalamin ini dulu. Irfan lupa kapan tanggal tepatnya. Waktu itu Irfan tidur lebih awal karena capek abis praktikum di bengkel. Buat yang belum tahu, Irfan adalah anak politeknik jurusan elektro. Di asrama, Irfan sekamar sama teman Irfan yang jurusan listrik. Karena capek banget, ya sudah, Irfan kunci pintu, lampu Irfan matiin, terus tidur. Tiba-tiba tengah malam Irfan bangun. Teman Irfan sudah pulang. Dia lagi duduk di meja belajar, posisinya membelakangi tempat tidur Irfan. Jadi Irfan cuma kelihatan punggungnya sama kepalanya yang lagi nunduk kayak lagi baca buku. Tapi anehnya, dia nggak hidupin lampu. Dalam hati Irfan, anak ini kenapa? Kok baca buku nggak pakai lampu? Apa kelihatan? Ya sudah, tanpa tanya apa-apa Irfan lanjut tidur. Paginya Irfan bangun, teman Irfan sudah nggak ada. Pintu kamar tetap kekunci dan ranjangnya masih tetap rapi. Oh ya udah, mungkin ada kuliah pagi ini anak. Belum sempat Irfan berpikir macam-macam, tiba-tiba pintu kebuka dan ternyata teman sekamar Irfan yang membukanya. Sambil naruh tas, dia bilang, "Sob, sorry yo, wingin ndak ngabari. Mari tekan kampus langsung nginep nang kosi bekti aku. Ono tugas kelompok uake." Irfan diem, mikir, kalau semalam dia nggak pulang, berarti yang semalam siapa? Baru 3 hari kemudian Irfan ceritain ke dia, dan dia beneran nggak pulang sama sekali ke asrama malam itu. Jadi siapa orang yang Irfan lihat nunduk di meja belajar malam itu? Kemudian cerita pengalaman anak asrama dari blok C juga. Jadi gini, lokasi blok B dan blok C itu bersebelahan jaraknya, kira-kira 50 meteran lah. Ada sedikit space terbuka dari masing-masing gedung. Jadi bisa ngelihat masing-masing aktivitas di sebagian gedungnya. Ini yang dialami anak blok C, kakak tingkat Irfan. Kuliahnya tapi di Brawijaya. Lupa Irfan jurusan apa. Kamarnya kalau nggak salah ada di blok C lantai 4. Di depan lobi kamarnya ada kursi panjang biasa untuk nongkrong. Kebiasaan anak asrama kalau nggak ada acara ya nongkrong-nongkrong aja di depan lobi, ngomongin banyak hal sambil nunggu ngantuk lah. Cerita yang Irfan denger waktu itu sekitar jam 8 malam. Si kakak tingkat Irfan ini anak blok C lagi duduk-duduk berdua bersama temannya sambil ngopi-ngopi dan ngerokok. Dia sembari mainan teropong replika yang kayak punyanya tentara. View-nya sejajar lurus lantai 4 blok B, langsung ke arah lobi depan kamar Irfan. Pas lagi neropongin suasana di situ, dia ngelihat ada cewek jalan di lantai 4 blok B. Dia heran. Dia mikirnya nih anak blok B berani banget masukin cewek gak ketahuan satpam. Besoknya dia nanya ke satpam apa ada tamu cewek yang naik ke blok B, tamu atau keluarga penghuni mungkin. Tapi dari daftar hadir tamu gak ada cewek ataupun rombongan keluarga yang naik. Kalau naik tanpa izin pun gak mungkin. Ada 2 satpam yang jaga semalaman, dan pasti kelihatan banget kalau ada cewek yang naik ke atas. Tambah bingung dia. Sorenya dia datang ke blok B lantai 4, nemuin anak-anak yang ada di situ. Kebetulan di lobi Irfan waktu itu. Waktu itu ada Irfan, teman sebelah kamar, sama 3 orang dari kamar lobi lain yang masih satu lantai. Dia nanya apa ada cewek masuk semalam sekitar jam 8. Terus jalan di sebelah pagar situ. Dia sambil nunjuk tempat pas di depan pintu lobi. Mereka semua ngeyakinin kalau gak ada cewek sama sekali yang masuk.
dan pasti tidak akan boleh sama satpam kalau itu bukan keluarga. Iseng, Irfan tanya ciri-ciri ceweknya, dan jawabannya agak bikin tanda tanya. Rambut panjang lurus bahu, pakai baju putih dan rok putih di atas lutut. Wajahnya tidak seberapa jelas, karena cuma kelihatan dari samping waktu itu. Dia jalan dari arah pintu lobi sini ke lobi sana. Dan yang agak anehnya, bajunya kayak model tahun 80-an gitu. 80-an? Irfan terkejut. Ini pertama kalinya ada anak luar Blok B ngelihat ada hal aneh di gedung ini. Gambar ini adalah Blok B saat malam hari. Ini sudah direnovasi, kelihatan sudah dicat, dan setiap kamar terang. Dulu setengah dari kaca kamar ada cat putih, jadi meski lampu hidup akan tetap kelihatan agak gelap. Di gedung B ada kantin, kantor, dan swalayannya. Swalayan aura itu dulunya tempat nonton TV. Ada TV gede dan bangku-bangku panjang dijajar 4-5 baris. Dengan penerangan yang minim banget menurut Irfan. Neon panjang 10 watt. Katanya dulu pernah waktu satpam mau nutup pintu asrama di depan TV situ masih ada cewek ngeliat TV sendirian. Pas ditanyain dia diam aja. Terus sama satpam dibiarin malah ditinggal tidur. Dan saat subuh itu sudah nggak ada. Ini Blok C. Di bagian belakangnya ini foto tahun 2005. Kalian lihat kondisinya, kumuh dan kotor. Kalau malam di situ lumayan gelap. Cuma ada lampu 10 watt di sisi jalan masuk ke Blok C. Di situ ada jalan setapak menuju Blok D. Tapi Irfan gak punya cerita apa-apa tentang Blok D. Nanti akan ada cerita tambahan tentang Blok C. Setelah tinggal 2 tahun di Blok B, Irfan terus pindah ke Blok C selama 1,5 tahun. Sebelum akhirnya Irfan keluar dari asrama itu. Ini dari view yang lain. Kalian lihat tempat parkir di sisi kiri. Itu tempat parkir khusus penghuni. Yang dulu katanya jam 2 malam itu ada suara motor dipanasin. Pada bikin parno semua, tapi tidak tahu itu apaan. Kalau menurut Irfan ya orang mau keluar bawa motor. Tapi ya wajar kalau bikin parno. Soalnya jam 12 malam gerbang parkiran ini sudah digembok sama satpam. Kalau ini salah satu lesehan di kantin koperasi mahasiswa. Irfan juga nggak tahu apa-apa soal kantin Kopma ini. Cuman waktu itu diceritain temen Irfan, salah satu yang jual di kantin itu pulang ke rumah terus kembali lagi ke kantin mau mengambil HP. Belum sempet masuk, dia ngedenger ada suara orang kayak goreng-goreng gitu. Padahal habis maghrib itu sudah nggak ada aktivitas di kantin itu. Oke lanjut. Pertama kali Irfan nulis tentang ini, Irfan sudah berkomitmen tidak akan menceritakan wujud makhluk halus atau hantu dalam bentuk yang sebenarnya. Maksud Irfan, wujud yang sering kita kenal seperti pocong, kuntilanak, genderuwo dan sebagainya. Karena pure sebenarnya Irfan pengen ngupas misteri yang sebenarnya dari tempat itu. Misteri dari keanehan yang selama ini Irfan rasain dan beberapa temen Irfan rasain. Misteri dari kejadian-kejadian yang akhirnya akan ada tanda tanya besar di belakang. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? 2 tahun Irfan menghuni Blok B, jujur di sana adalah tempat yang paling nyaman menurut Irfan dibanding ngekos. Udah murah, temennya banyak, dan akses ke kampus juga dekat. Saking nyamannya, Irfan jadi jarang pulang ke Blitar. Keanehan-keanehan yang Irfan alami ini tidak serta-merta berpikir untuk pindah. Karena rasa nyaman itu tadi. Semua yang mengganggu pikiran coba Irfan singkirkan. Tetap berpikir positif dengan apa yang Irfan alami. Bahwa itu hanya halusinasi dari sisi negatif pemikiran kita. Atau jika memang ada, biarkan mereka hidup berdampingan. Karena dalam Islam agama Irfan, yang gaib itu ada dan hidup berdampingan harmonis dengan yang nyata. Tapi yang pernah diceritakan teman Irfan ini akan merubah komitmen Irfan di awal. Irfan tidak mengalami hal ini secara langsung. Teman Irfan lah yang mengalami dan dia ceritakan langsung kejadian ini kepada Irfan. Insya Allah Irfan masih ingat sebagian besar apa yang dia ceritakan. Cerita ini berawal di lantai 3, ya benar. Keanehan itu juga ada di lantai 3. Apa itu? Teman Irfan mahasiswa sipil UB 2004. Malam itu nggak seperti biasanya buat dia. Entah seperti tidak ada tenaga. Rampung praktek di bengkel, beberapa presentasi membuatnya pulang usai maghrib. Sampai di kamarnya, di lantai 3 kondisinya cukup sepi. Teman sekamarnya dan kamar sebelahnya sedang keluar. Maklumlah, jam segitu jam makan malam plus pacaran. Dia rebahan dengan posisi tengkurap di ranjang bawah. Semua ranjang di asrama itu tingkat, yang bahannya dari besi.
Dia yakin dia tidak sedang tidur atau ngelindur saat ada 3 orang anak kecil tiba-tiba masuk dan berkejar-kejaran di kamarnya. Kenapa bisa ada anak kecil malam-malam masuk dan naik ke asrama? Mungkin gak akan ada anak kecil yang bisa masuk ke situ di malam hari, kecuali kalau memang anak-anak itu sudah ada di dalam asrama sejak lama. 3 orang anak dengan kepala tanpa rambut, mengenakan cawat atau sejenis popok yang dibalutkan agak tebal. Ketiga anak itu memiliki tinggi yang tidak sama. Anak yang pertama kali masuk mungkin setinggi bayi yang berumur 1,5 tahun, dan yang lain sedikit lebih pendek. Mereka berlari bermain dengan ceria berkejar-kejaran, dan teman Irfan sejenak melongo, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Untungnya dia adalah orang yang bisa tegar berhadapan dengan hal seperti itu. Kalau Irfan sih pasti langsung lari. Ya manusiawi lah. Kejadian itu terjadi beberapa saat, sampai akhirnya teman Irfan bertanya, "Le, we nyapa nang kene? Aku dolanan mas. Wes kono ngalih, aku lo gak ganggu sampean." Temen Irfan diam, dan dia bilang ke Irfan langsung bacain ayat kursi waktu itu. Awalnya mereka cuek dan tetap bermain, lalu kemudian hilang berbarengan dengan teman sekamarnya yang masuk sambil bawa makanan. 2 hari setelah itu baru dia menceritakan ke beberapa teman termasuk Irfan. Irfan jadi tambah bingung, siapa mereka? Dan apa hubungannya dengan keanehan di lantai 4? Atau apakah itu tuyul yang sering disebut oleh orang-orang, tapi sama sekali tidak ada barang yang hilang? Berikutnya adalah cerita yang lebih mengejutkan lagi yang dialami teman Irfan di Blok C. Kejadiannya setelah kami berdua bareng-bareng pindah ke Blok C, karena Blok B akan direnovasi. Sekitar pertengahan 2005, Irfan punya teman baru di asrama, anak Brawijaya. Dia masuk karena ada 1 kamar yang kurang 1 penghuni. Setelah teman STM Irfan keluar pindah kos. Alasannya biar konsisten belajar. Tapi Irfan curiga itu bukan alasan yang sebenarnya, karena 3 hari sebelum itu dia bilang pengen bareng terus sampai wisuda di asrama. Selebihnya Irfan gak tahu kenapa dia pindah. Teman baru Irfan ini lucu anaknya, enak diajak ngomong dan sama-sama seneng Liga Inggris. Cuman dia jagoin Chelsea dan Irfan Liverpool. Kalau Chelsea dan Liverpool saling berhadapan, mereka pasti nonton bareng sambil teriak-teriak kalau ada yang ngegolin. Awal dia masuk ke situ, dia masuk sendiri. Baru setelah 3 hari bapaknya datang ngejenguk. Kebetulan Irfan yang nerima waktu itu. Pas anak-anak pada keluar nonton konser. Bapaknya tinggi besar, jenggotnya panjang dan suaranya agak serak-serak tapi ngebas. Mereka masuk ke kamar teman Irfan itu, ngobrol bertiga sama dia juga. Banyak yang mereka omongin, mulai dari latar belakang Irfan kenapa memilih politeknik, hobi, makanan, sampai tentang sifat-sifat teman baru Irfan itu. Sekilas Irfan lihat bapak ini agamanya kuat, penganut Islam yang taat dan mendalam. Bukan hanya taat, tapi dari apa yang beliau bicarakan sepertinya Irfan ngerasa beliau ini seorang mubalik. Mungkin sering khutbah atau pengajian. Menurut penilaian Irfan waktu itu, sampai pada akhirnya ada beberapa pertanyaan dari beliau yang Irfan gak tahu maksudnya apa. Dia nanya, "Mas, tadi saya lihat kok sendiri aja, apa gak takut?" Irfan kaget. Dia ngomong gitu sambil senyum. Irfan ngerasa beliau ini tahu atau mungkin ngerasain sesuatu. Tapi Irfan coba tenang dan jawab sebisanya, "Iya pak, sendiri. Anak-anak keluar nonton konser. Ya gak seberapa takut pak, asal gak mati lampu." Itu bapak tersenyum lagi sambil dia bangun dari duduknya pamitan mau pulang. Sambil nyalamin Irfan dia bilang, "Ya udah mas, bapak mau pulang dulu, jaga diri baik-baik yo. Dibanyakin ibadahnya." "Iya pak." "Ingat, dibanyakin ibadahnya." Dia ngomong itu sambil nepok pundak Irfan. Jujur, bener-bener suasana kerasa penuh tanda tanya banget. Apa ini orang tahu ya? Atau mungkin dia habis ngelihat sesuatu? Irfan berusaha menetralkan pikiran Irfan. Irfan anggap itu nasihat pada umumnya orang tua, ngingetin orang yang lebih muda untuk ibadah. Irfan gak berani nanya lebih jauh. Irfan gak mau ngasih kesan gak enak ke teman baru Irfan. Dalam hati Irfan semoga kedepannya baik-baik saja, gak ada yang aneh-aneh lagi. Kalaupun bapak itu tahu apa yang ada di tempat ini, biarkan beliau yang menyimpulkan. Yang jelas, Irfan akan tetap memberi kesan baik untuk anak baru. Singkat cerita, hari-hari berikutnya Irfan lakuin dengan sangat baik. Kehidupan semua anak asrama normal, tidak ada yang kemalingan lagi, tidak ada yang diganggu lagi, dan tidak ada yang dengar cerita-cerita santer lagi. Semua baik-baik saja. Irfan pun berpikir mungkin kehidupan yang nyata dan gaib di tempat ini sudah selaras dan berjalan harmonis, tanpa saling mengganggu. Dan Irfan mulai ngelupain apa yang pernah Irfan alami. Rasa-rasa paranoid setelah kejadian selimut itu membuat Irfan terus terang agak sedikit penakut. Manusiawi lah.
yang dulunya kadang nongkrong sampai jam 12 malam, sekarang sudah nggak lagi, dan berusaha jam 10 sudah mulai tidur. Dan saat tidur sendiri, Irfan nggak matiin lampu kamar. Pokoknya sebisa mungkin nggak bengong sendirian di tempat sepi waktu itu. Sekitar Juni 2006, mereka mendapatkan pengumuman dari pengurus asrama untuk dipindahkan ke Blok C, dikarenakan Blok B akan direnovasi. Desas-desus yang beredar waktu itu, Blok B akan digunakan sepenuhnya untuk mahasiswa pasca sarjana S2 dan program magister S3. Jadi biar lebih eksklusif, perlu diadakan sedikit renovasi dan penambahan fasilitas yang lebih baik, sehingga harga sewa bisa lebih mahal. Ya, sedikit diskriminatif sih. Mereka yang cuma mahasiswa biasa jadi terpinggirkan dengan fasilitas kamar seadanya. Tapi terus terang, lebih dari cukup apa yang mereka terima. Dengan sewa 85.000 sebulan itu sudah murah banget dan pas buat kantong mahasiswa seperti mereka. Berita akan dipindahkannya mereka dari Blok B ke Blok C terus terang sedikit melegakan bagi Irfan. Bayang-bayang teror-teror Irfan yang Irfan terima selama ini bentar lagi akan segera berakhir dengan pindahnya mereka ke Blok C. Meski Blok C terlihat sedikit tidak terawat, tapi waktu itu Irfan yakin di sana akan menjadi tempat yang home sweet home banget buat Irfan dan teman-temannya. Jadwal pemesanan pun dibuka. Irfan dan teman-teman mencari space 5 kamar kosong yang jadi satu lobi, agar mereka tetap menjadi satu lobi lagi, tidak berubah. Tapi tidak ada ternyata. Sehingga Irfan dan teman-teman terpencar di 5 kamar berbeda di lantai 2 dan lantai 3. Irfan mendapat kamar di lantai 3, lantai yang gak ada bedanya dengan lantai 4 di Blok B. Nanti kalian akan tahu kenapa Irfan berkata demikian. Tiba saatnya Irfan berkemas. Semua barang yang ada hubungannya dengan kuliah seperti buku-buku, peralatan komponen elektronika dan komputer sudah Irfan pindah ke kamar baru lebih dulu. Tinggal ngemasin baju-baju, bantal serta kasur. Selimut, Irfan gak bawa selimut. Banyak argumentasi negatif yang Irfan pikirkan sejak kejadian itu. Apakah Irfan cuma diganggu atau makhluk itu benar-benar menginginkan selimut Irfan? Jika iya, ada apa dengan selimut itu? Itu selimut biasa yang Irfan dapat dari pengurus. Selimut putih dengan garis-garis hitam, atau yang biasa kita kenal dengan selimut rumah sakit. Saat Irfan terima, selimut itu bukan barang baru, sudah cukup usang, namun tampak bersih. Terlihat warna garis-garis hitamnya itu sudah mulai memudar, menandakan sudah sering dicuci berkali-kali. Tidak ada yang aneh dengan selimut itu. Tidak ada bekas atau bercak apapun yang mencurigakan. Yang Irfan ingat, cuma ada tulisan nomor di pojoknya dengan spidol merah, B3 strip 3. Itu pun nomor kamar, yang artinya Blok B lantai 3 nomor 3. Tapi kamar Irfan kan B4 strip 1. Mungkin pengurusnya salah ngasih. Tapi tunggu, B3 strip 3, lantai 3 kamar nomor 3. Itu adalah kamar teman Irfan yang tiba-tiba kedatangan 3 anak kecil. Irfan baru nyadar kalau B3 strip 3 itu kamar teman Irfan. Gila, gemetarlah itu si Irfan baru nyadar. Tapi akhirnya selimut itu Irfan tinggal dengan harapan gangguan atau kejadian aneh selanjutnya selesai. Sore menjelang maghrib pindahan sudah kelar semua, tapi barang-barang belum sempat Irfan tata di kamar baru. Masih Irfan tumbuk di atas tempat tidur. Kamar baru Irfan ini beda dengan kamar-kamar sebelumnya. Kamar ini satu pintu tapi berisi 2 kamar, jadi ada sekatnya di tengah. Yang Irfan sesalkan, teman sekamar Irfan gak mau ikut pindah ke Blok C. Dia memilih buat ngontrak bareng temennya. Lagi-lagi alasannya pengen fokus belajar. Malam itu sudah menjelang jam setengah 10 malam. Anak-anak masih ada di lobi lama Blok B, karena TV masih ada di sana, dan mereka pengen tidur sana untuk terakhir kalinya. Jadi di kamar itu hanya ada Irfan sama anak satu lagi di ruangan sebelah yang sudah terlelap lebih dulu. Ranjang Irfan penuh dengan tumpukan barang, jadi tidak ada pilihan lagi. Irfan matiin lampu dan gelar kasur di bawah. 30 menit Irfan coba pejamin mata tapi tidak bisa tidur-tidur. Cuman gelisah gerak kesana kemari. Suara dari jam dinding dan suara jangkrik dari luar sana cukuplah jadi MP3 gratis sambil nemenin usaha buat cepet tidur. Irfan lirik jam dinding yang dari tadi cuman muter-muter doang udah nunjukin jam 23.30. Kenapa Irfan gak bisa tidur? Padahal rasanya udah capek banget abis beres-beres. Irfan coba buat merem lagi, kali aja tambah ngantuk dan tidur. Akan tetapi beberapa saat kemudian, bukan kantuk yang Irfan dapat, tapi suara nafas yang berat. Sayup-sayup Irfan dengar. Bukan suara orang orok, tapi suara kayak orang yang bernafas terengah-engah. Awalnya memang Irfan kira itu suara anak sebelah, tapi setelah Irfan dekati,
Dia tidurnya antang-antang aja, tenang. Mungkin itu cuma suara angin, pikirnya. Irfan mulai memejamin mata lagi dengan menggeser badan miring menghadap ke kolong tempat tidur. Dan beberapa saat kemudian suara nafas itu terdengar lagi, lebih keras lagi, bahkan lebih jelas. Apa ini? Suara apa ini? Dari mana asalnya? Pintahnya dalam hati. Barulah Irfan sadar ada yang gak beres dengan kolong tempat tidurnya. Antara takut, lemes, dan panik. Ayat Al-Quran yang Irfan hafal sebisa mungkin Irfan baca. Dengan harapan suara itu hilang, dan berpikir ini gak seburuk yang Irfan pikirkan. Ada apa ini? Ada apa dengan semua ini? Kalian masih ingat dengan teman Irfan yang tiba-tiba di kamarnya didatangi 3 anak kecil mirip tuyul. Dia juga pindah ke blok C. Juga di lantai 3 kamarnya, tapi beda lobi. Cuman posisi kamar kami saling menyiku. Jadi jika sama-sama membuka jendela, kami akan melihat pemandangan yang sama. Pemandangan sebuah pohon mangga yang kemudian menjadi masalah buat teman Irfan itu. Tidak ada yang spesial dari pohon mangga itu. Hanya pohon mangga biasa setinggi 7,5 meteran. Jarang berbuah namun cukup rimbun daunnya. Terdapat 2 cabang yang cukup kuat buat memanjat bermain di situ. Dan 1 cabang yang baru saja dipotong. Sepertinya karena rantingnya mengganggu jendela kamar penghuni lain. Irfan gak tahu sejarahnya ada pohon mangga di situ. Cuman kalau dari lokasi penanamannya kesannya agak dipaksakan. Karena berjarak kurang dari 1 meter di sebelah timur pohon sudah merupakan pagar asrama. Jadi buat apa ditanam di situ? Kecuali jika pohon itu sudah ada di situ sebelum asrama dibangun. Cuman yang Irfan pikirkan kenapa tidak ditebang atau dipindahkan ke tempat yang lebih strategis yang setidaknya bisa tumbuh lebih nyaman. Irfan gak tahu tentang pohon itu. Dan Irfan anggap hanya pohon biasa setidaknya sampai malam itu. Malam dimana Irfan kembali kedatangan tamu yang tak diundang. Bahkan tak pernah berharap untuk diundang. Pukul 12:30 dini hari. Tidak biasanya teman Irfan itu tetap terjaga. Dia bukan tipe orang yang suka begadang. Malam itu terasa cukup panas. Meskipun angin cukup kencang, tapi udara yang ditiupkan bersifat kering. Jadi hawa menjadi cukup panas. Sembari menunggu ngantuk, dia sibukkan diri dengan main game di komputer. Komputer itu diletakkan di meja lesehan di depan jendela. Jendela asrama cukup lebar, jadi dengan posisi duduk lesehan di depan komputer, teman Irfan bisa melihat apa yang ada di luar jendela dengan jelas. Apa yang ada di luar jendela? Ya, pohon mangga itu. Hampir jam 1 malam, dia main Red Alert, game yang sedang booming waktu itu. Ditemani sebungkus rokok dan segelas kopi. Hanya suara angin yang ada di luar tenang dan sepi. Sampai dia sadar seperti ada suara yang melempar jendela kamarnya dengan kerikil beberapa kali. Dia masih diem, mencoba meyakinkan bahwa itu beneran suara kaca jendela yang dilempari, bukan efek suara angin yang mengenai rimbunan daun pohon mangga. Hingga beberapa saat kemudian, suara lemparan lagi muncul kembali. Dia bangun dan membuka jendela. Hal yang wajar adalah pada saat kita ada di lantai 3 lalu terdengar jendela dilempari. Maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuka jendela dan melihat ke bawah siapa yang melakukan. Itulah yang dilakukan teman Irfan. Celingak-celinguk ngeliatin bawah. Sampai akhirnya dia tahu lemparan itu bukan berasal dari bawah, melainkan dari sosok yang sedang duduk di dahan pohon mangga di depannya. Sosok yang sedang duduk dengan pakaian putih panjang, rambutnya dibiarkan terurai menutupi separuh wajah. Dan yang separuhnya lagi tertutup bayangan dedaunan. Pakaian putihnya yang panjang hingga menutupi semua kakinya. Sekilas seperti sedang melayang di antara dahan pohon. Teman Irfan yang melihat itu kaget banget. Mencoba mendekatkan pandangannya untuk meyakinkan bahwa itu bukan apa-apa. Mungkin hanya sepotong kain yang digantung di atas pohon. Tapi bukan. Sosok itu cukup jelas menggambarkan seseorang. Lebih dari sekedar sepotong kain. Sontak, ekspresi wajah teman Irfan langsung berubah ketakutan. Dia sandarkan tubuhnya di tembok dan refleks membaca ayat kursi. Selanjutnya apa yang terjadi? Sosok itu seperti berbicara. Terus, wacan terus no, aku kauti. Teman Irfan tambah dengan Al-Ikhlas dan surat pendek lainnya. Sosok itu terdengar seperti tertawa dan menghilang beberapa saat kemudian. Apa ini? Siapa dia? Itu pertanyaan yang teman Irfan tanyakan pada Irfan dan beberapa teman saat dia menceritakan itu semua di waktu paginya. Terus terang dari kamar Irfan juga bisa melihat pohon itu.
Tapi semalam, Irfan sudah tertidur dan melewatkan kejadian itu. Irfan bisa melihat rasa khawatir dari teman Irfan itu saat dia cerita sambil menghisap rokok di tangannya dengan gerak tangan yang sedikit gemetar. Semua datang seperti teror. Kami pikir lepas dari Blok B membuat kami bisa lebih nyaman. Tapi ternyata tidak. Ada hal yang masih tersembunyi. Bahkan di gedung yang baru kami tempati ini, setelah kejadian itu, kami sempat untuk tenang dan tidak menyebarkan cerita ini lebih jauh waktu itu. Lagi-lagi, Irfan menganggap ini seperti ucapan selamat datang dari sesuatu yang sudah ada sebelum mereka datang dan hidup berdampingan dengan mereka. Pagi sebelum Irfan berangkat kuliah, tiba-tiba handphone Irfan berbunyi. Ada SMS dari teman Irfan waktu itu. SMS itu tertulis, Van, aku mulai dhisik, paling semingguanku balik maneh. Sepurane dadak. Oh iya Van, sing wingi teko maneh. Dhek ngomong ndang ngaliyo. Seminggu setelah kejadian itu, teman Irfan akhirnya balik ke asrama. Kali ini Irfan sengaja tidak langsung menanyakan perihal SMS yang dia kirim tempo hari itu, tentang sesuatu yang akhirnya datang untuk yang kedua kali. Irfan mencoba mengobrol sewajarnya saja, sembari melihat psikologisnya. Apakah dia terlihat trauma atau ketakutan? Tapi yang Irfan lihat, dia biasa aja, tanpa ada garis wajah tentang sesuatu yang dia takuti. Dan Irfan pun memutuskan tidak menanyakan hal itu, agar peristiwa malam itu bisa kami kubur dan kami lupakan. Mungkin kalian mulai bertanya-tanya, kenapa semua ini begitu membingungkan, seperti menggantung tanpa penyelesaian. Pertanyaan itu akan Irfan jawab nanti, mungkin di akhir semua cerita ini. Saat semua sudah berakhir, saat dimana Irfan sudah lepas dari asrama itu. Pastikan yang datang paling akhir itu adalah temanmu. Kenapa kalimat di atas? Kalian akan segera tahu jawabannya. Sepanjang tahun 2005-2006, di lapangan rektorat dan Samata Kridas sering diadakan konser, baik free maupun tiketing. Irfan akan menggambarkan kondisi lapangan rektorat tempo dulu. Lapangan rektorat UB dulu sedikit berbeda dengan sekarang. Jika kalian lihat, di tengahnya ada bundaran dan taman yang indah, serta koridor gazebo di sebelah kanan. Itu dulu tidak ada. Jadi dulu bundaran dan taman-taman di dekat situ adalah pohon-pohon biasa, yang jika malam tiba, suasana akan kerasa gelap dan mencekam. Jam 20.30, Irfan masih ada di sekret UKM Seni Teatristik Polinema. Ada beberapa berkas yang harus Irfan urus, karena Irfan salah satu fungsionarisnya waktu itu. Belum kelar urusan Irfan dengan beberapa file di komputer, datang 4 teman asrama yang salah satunya adalah teman Irfan di sini juga, Dika, Yanuar, Vicky, dan Agus. Mereka nyusul Irfan buat nonton konser Yofi and Nuno dan Rif di lapangan rektorat, gratis. Hal itu adalah motivasi terbesar buat anak-anak asrama kayak mereka, karena jika bayar, mereka lebih memilih duitnya buat jatah makan beberapa hari. Di samping juga bisa ngecengin cewek-cewek Brawijaya. Tepat pukul 21.00, mereka berangkat ke rektorat. Suasana sudah ramai banget, karena yang tampil pertama Yofi and Nuno. Cewek-cewek sudah pada maju ke depan duluan. Saat pukul 22.00, giliran Rif yang perform. Cewek-cewek mundur dan masa cowok-cowok gantian yang maju. Kami pun terpisah. Irfan ke bawah arus massa agak ke depan sekitar 5 meteran dari panggung, mentok dengan pagar besi. Sementara keempat teman Irfan gak tahu. Tetap gak kelihatan meski Irfan celingak-celinguk. Ya sudah, Irfan enjoy sendiri. Lagu demi lagu yang dimainin menghentak, membuat penonton loncat-loncat sehingga menambah susah Irfan nyariin teman-teman di kerumunan orang. Mau SMS atau telepon gak mungkin banget dengan keramaian yang seperti itu. Irfan tunggu aja sampai konser selesai, baru nanti Irfan hubungi. Tepat jam 23.00 konser selesai, Irfan jalan menuju depan kantor pusat Politeknik untuk menelpon mereka. Tapi lebih dulu Irfan ditepuk dari belakang oleh Dika. Di arek lian nih, Van. Sik, bentar lagi nyusul. Masa udah mulai bubar, kebanyakan ke arah Kerto, Watu Gong, dan Veteran. Kerto hingga sekarang isinya mahasiswa Brawijaya semua. Tak beberapa lama, Yanuar dan Agus nyusul ke tempat Irfan dan Dika berdiri. Mereka masih menunggu Vicky. Tampaknya ini anak tergusur agak jauhan. Sambil nunggu, mereka pindah ke sisi samping gedung C Politeknik. Kebetulan tempat kuliah si Irfan. Jika pulang ke asrama lewat Politeknik akan lebih dekat kalau mereka harus memutar melewati Masjid Raden Patah. Namun ya gitu, suasana Poltek dengan jalan koridornya menambah seram tempat ini. Di sini tempat Irfan nunggu teman Irfan yang terakhir datang. Dulu
Kalau malam gelap banget, itu pintu samping gedung C tempat Irfan kuliah. Dan itu sebagian koridor yang Irfan bilang serem kalau malam. Di situ cukup gelap. Meski direktorat ada keramaian, lampu-lampu tidak serta-merta menyorot tempat itu. Sedikit remang-remang, namun mereka masih terlihat jika Vicky bingung mencari mereka. Tak berapa lama, Vicky datang juga. Mereka pun pulang ke asrama dengan gurauan-gurauan khas cowok-cowok jomblo. Oleh cewek gak mang. Wasem, Januar bati. Oleh cewek dosa-dosa. Are-are iki tuempe kok. Aku kedesek sampai ngarep. Pokoknya riuh tawa gurau. Semua ketawa bergurau, kecuali Vicky. Irfan perhatiin, dia diam aja sambil jalan nunduk. Irfan pikir, oh mungkin dia ngantuk. Dia salah satu dari teman-teman Irfan yang paling gak betah ngantuk. Jam 23.00 udah terlalu malam buat dia untuk masih tetap melek. Tak seberapa lama mereka pun sampai di asrama. Januar, Agus, dan Dika belok bentar ke kaki lima di depan asrama untuk beli makan. Sedangkan Irfan dan Vicky langsung masuk ke gedung blok C. Anehnya, ini anak masih tetap diam aja. Irfan tanyain apa dia ada lapar. Dia tetap diem sambil jalan di samping Irfan agak ke belakang. Dalam hati Irfan, ini anak kalau udah ngantuk, gak bisa diajak ngobrol kali ya. Ya udahlah, Irfan anter dia ke kamarnya. Sampai di lantai 3, Irfan langsung ke kamarnya Vicky. Dia sekamar sama teman Irfan yang kemarin diganggu oleh sosok yang nangkring di pohon mangga. Prio namanya. Karena yang jelas di kamar Irfan pasti sepi. Dika dan Agus teman sekamar Irfan masih di bawah. Jalan memasuki lobinya Prio, Irfan lihat tuh anak lagi main red alert di kamarnya. Yo, nggak nonton konser gue. Saya tas mulai iki. Pas melaku mulai ketemu anak iki. Sambil nunjuk temennya yang lagi tiduran. Karena tertutup bayangan lemari, Irfan tidak jelas siapa yang dimaksud. Sopo yo? Iki karo Vicky. Irfan langsung diem. Vicky. Sebentar. Vicky kan bersama Irfan. Dia ada di belakang Irfan. Seketika itu jantung Irfan langsung berdebar keras. Kalau Prio pulang sama Vicky, terus yang di belakang Irfan siapa? Sontak Irfan langsung balik badan ngelihat siapa yang jalan sama Irfan tadi. Tapi apa yang Irfan temukan? Tidak ada satupun. Ingat, tidak ada satupun. Irfan langsung duduk bersandar di tembok dengan keringat dingin dan jantung masih deg-degan banget. Prio yang dari tadi sibuk dengan komputernya kemudian menatap Irfan dengan aneh. Van, nyapa kon? Ngomong oh. Irfan tetap masih belum bisa ngomong. Rasanya lemas banget. Mau ngomong pun gak bisa. Van, ono opo cerita? Dengan suara agak putus-putus Irfan jawab. Yo, aku yo yang ndelok konser. Aku yo si tas mulai. Terus aku yo ndak dewean. Aku yo mulai karo Vicky nang buriku. Tapi kon ndelok saiki, gak ono sapa-sapa. Gak ono sapa-sapa nang buriku yo. Begitulah cerita malam itu. Singkat cerita, 3 bulan berlalu sudah sejak kejadian konser itu. Rasanya keadaan sudah lebih nyaman. Di samping kabar-kabar santer yang Irfan dengar dari anak-anak Blok D, secara letak bangunan Blok C dan Blok D hanya berjarak 50 meter. Tapi Irfan jarang banget ke sana, kecuali futsal di belakang gedung Blok D. Di situ ada lantai semen cukup luas lah, kelihatannya bekas lahan parkir asrama zaman dulu. Sebelum dipindah agak ke depan sekarang, jalan paving menuju ke parkiran belakang Blok D masih ada juga kalau nggak salah. Entah kalau sekarang sudah dibongkar. Dari cerita-cerita yang Irfan dengar dari beberapa anak, termasuk salah satu teman yang menceritakan penampakan di Blok D. Blok D memang lebih memprihatinkan. Bangunannya lebih tidak terawat dibanding Blok C pada saat itu. Jika mereka masuk ke lantai paling bawah akan terasa cukup pengap karena udara yang lembab. Entah apa yang mengawali cerita semua itu. Yang pernah Irfan dengar dari cerita anak-anak Blok D, di lahan parkiran itu setiap malam sering terdengar suara-suara aneh. Seperti ada yang sedang bermain, berlari atau suara gemuruh. Tapi pada saat dilihat tidak ada apa-apa. Tidak begitu jelas cerita lengkapnya. Jika di antara kalian ada yang pernah menghuni Blok D, asrama Kopma, dan merasakan atau mendengar cerita-cerita demikian, monggo kalian bisa share di kolom komentar. Singkat cerita, tahun 2006 Irfan sudah menginjak semester 5. Saatnya dispro alias desain proyek. Irfan jurusan elektro dan merancang sebuah sistem otomatis pencatat waktu
dalam balap drag race. Secara komponen Irfan tidak mengalami kesulitan, cuman kendalanya di pembuatan miniatur sirkuit. Irfan harus ubek-ubek toko kayu kiloan untuk nyari papan kayu yang pas untuk miniatur sirkuit Irfan. Setelah dapat, semua bahan Irfan bawa ke asrama dan Irfan tumpuk di pojokan lobi. Dan sore harinya Irfan kerjain. Agak sulit sih. Secara anak elektro harus jadi tukang kayu dadakan. Tapi sebisa mungkin Irfan kerjain. Irfan cicil-cicil setiap sore sepulang kuliah. Teman sekamar Irfan, Agus, itu ngeliatin aja. Mungkin baginya agak aneh, kok anak elektro harus bikin tugas seperti anak sipil, dianya sendiri anak listrik. Kalau nggak salah waktu itu Sabtu sore, Irfan sibuk nyelesain miniatur sirkuit Irfan. Karena seninya sudah harus diuji. Dan karena deadline Irfan kerjain sampai jam 8 malam, tapi tetap kagak kelar juga. Ya sudah, akan Irfan terusin minggu paginya. Insya Allah kalau dikebut sehari penuh bisa, pikir Irfan seperti itu. Semua barang Irfan beresin. Paku Irfan kumpulin jadi satu di dalam kaleng bekas Astor. Palu Irfan gantung di dinding. Dan kayu-kayu potongan Irfan masukin ke kerdus mie. Dan Irfan segera pergi tidur. Esok paginya, bangun tidur sekitar jam 5 pagi, Irfan lihat Agus lagi asik main game di komputer Irfan. Tampaknya dia juga baru bangun terus langsung parkir di depan komputer. Terlihat dari rambutnya yang masih acak-acakan dan wajahnya yang kusut. Agak terasa janggal saat dia bertanya sesuatu. Van, semalam ngerjain desain proyekmu sampai jam berapa? Cuman sampai jam 8 Gus, terus tak tinggal tidur. Dah, terus yang malamnya? Disinilah pembicaraan mereka mulai mengarah pada suatu maksud. Malam? Enggak Gus, cuman sampai jam 8 udah tak beresin. Aku masuk kamar, kamu tidur ya. Ya sudah, aku tidur sekalian. Masa sih? Terus yang semalam pukul-pukul siapa? Nah, pukul-pukul? Apa sih maksudmu Gus? Irfan penasaran. Irfan tanya lagi. Pukul-pukul? Pukul-pukul apa Gus? Ya, suara orang pukul-pukul kayu. Tanpa pikir panjang, Irfan langsung lari ke lobi. Tapi tidak ada apa-apa. Semua tetap rapi, tanpa ada yang berantakan maupun rusak. Semua baik-baik saja. Irfan coba tanya lagi ke teman Irfan apa dia benar-benar dengar suara itu. Dia berani sumpah kalau dia beneran dengar. Jadi menurut ceritanya, sekitar jam 1 malam dia kebangun, si Agus. Karena dengar suara orang lagi mukulin sesuatu. Dan menurut dia itu Irfan yang lagi ngerjain miniatur. Dia yakin banget kalau suara itu berasal dari lobi. Karena dia sempat diam beberapa menit untuk memastikan suara itu memang benar datang dari lobi. Awalnya Irfan masih gak percaya sepenuhnya dengan yang dia ceritakan. Karena memang setelah Irfan lihat, itu tidak ada kerjaan Irfan yang berantakan. Agus tetap bersikeras bahwa dia dengar itu dari arah lobi. Tapi Irfan masih belum percaya. Sampai pada akhirnya Irfan sepenuhnya percaya setelah melihat palu yang Irfan gantung sudah tidak pada tempatnya. Palu tersebut tergeletak di sudut ruangan di antara tempat sampah dan tumpukan sepatu. Ulah orang luar yang iseng? Entahlah. Pintu lobi terkunci rapat waktu itu. Lanjut, Agustus 2007. Irfan dinyatakan lulus tugas akhir. Yang Irfan sangat syukuri adalah proses pengerjaan hingga ujian diberi kelancaran tanpa kendala yang sangat berarti. Teror-teror dari makhluk-makhluk itu pun juga tidak Irfan rasakan lagi. Kabar baik ini Irfan syukuri banget. Dengan begitu Irfan segera bisa mencari lowongan dan tes kerja lewat kampus. Gangguan dari yang tak kasat mata sudah tidak lagi Irfan rasakan. Bahkan Irfan sudah mulai menghindar jika teman-teman berkumpul untuk membicarakan dunia mistis. Secara psikologis, Irfan tidak mau tersugesti dengan cerita-cerita seperti itu, sehingga merasa depresi. Beneran, melewati hari-hari penuh gangguan itu sangat tidak nyaman. Beberapa dari kalian pasti bertanya kenapa Irfan betah tinggal di tempat yang banyak dihuni hal-hal gaib. Beberapa kali diganggu kenapa masih betah. Pasti kalian akan bertanya-tanya demikian. Asrama Kopma, lepas dari segala keanehannya, adalah tempat yang sangat nyaman buat Irfan dan teman-temannya. Mereka hidup dengan ceria di sana, penuh tawa, saling membantu sesama teman, futsal bareng, makan di kaki lima depan asrama yang terkenal murah, serta dengan pengurus asrama dan ibu-ibu di kantin sudah kayak saudara bagi mereka. Hal itulah yang membuat mereka betah. Bahkan saking betahnya, setelah lulus kuliah, Irfan mendapat pekerjaan di Malang.
3 bulan sejak diterima kerja, Irfan masih berada di asrama. Bukannya tidak mau pindah, tapi persaudaraan mereka yang membuat Irfan berpikir jika Irfan harus pindah, Irfan masih mau berkumpul dengan mereka. Irfan sadar, dimanapun mereka hidup, dimanapun mereka tinggal, pasti mereka tidak sendirian. Mungkin sudah ada yang tinggal di situ sebelum mereka tiba, sehingga saat kita berada di tempat itu, mereka-mereka yang lebih dulu di sana barangkali ingin mengucapkan selamat datang, atau bahkan beberapanya tidak senang. Itu wajar. Tinggal bagaimana kalian menyikapinya, bagaimana keimanan kalian saja. Dimanapun kalian hidup, jika iman kalian kuat, insya Allah semua akan baik-baik saja. Begitulah akhir penutup dari semua cerita asrama versi Irfan. Jika ada yang merasa semua yang Irfan alami itu menggantung, tidak jelas, dan tidak ada hubungannya, Irfan mohon maaf. Sejak Irfan masih tinggal di sana, Irfan gagal mengorek informasi dari semua misteri itu. Hanya desas-desus yang tidak bisa dipastikan kebenarannya yang Irfan terima. Ada yang bilang dulu ada penghuni yang gantung diri. Lalu versi lain cerita, dulu ada wanita yang mati di blok B. Saat diotopsi, diperkirakan wanita itu bunuh diri. Dan yang paling tragis, wanita itu sedang mengandung atau hamil. Tapi Irfan tidak berani memastikan yang mana yang benar. Keterbatasan Irfan sebagai manusia tidak bisa mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya. Tujuan dari apa yang Irfan ceritakan ini hanyalah untuk berbagai pengalaman, berbagai berita yang Irfan alami dan yang Irfan dengar. Tidak ada sama sekali tujuan untuk menjatuhkan nama baik koperasi mahasiswa. Dia cinta koperasi mahasiswa. Dia nyaman tinggal di sana. Terlepas dari semua pengalaman ini, Kopma salah satu asrama terbaik yang pernah Irfan tahu dibanding lainnya. Dari bidang fasilitas, harga sewa, dan prasarana Kopma cukup baik. Sekian cerita misteri kali ini. Sampai jumpa di konten misteri selanjutnya. Saya Syafi Karim pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.